Yo yo yo, apa kabar para manusia-manusia pecinta Warkop DKI? Masih segar? Kalau kurang segar, sini Mimin kasih alur film Warkop DKI berjudul Maju Kena, Mundur Kena. Emang apa yang kena, Min? Penasaran? Daripada penasaran, mending kita langsung aja ke alur film yang sangat seru ini. Nah, siapkan tisu dan tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Pagi yang cerah di Indekos. Dono Kasino Indro berangkat olahraga pagi dengan menggunakan sepeda goes. Di film ini akan menceritakan tentang karakter Kasino yang tidak ingin teman-temannya tergila-gila dengan wanita. Dia juga tidak ingin mengejar wanita. Dan bagi Kasino, wanita banyak menimbulkan kesialan saja. Bahwa perempuan itu bawa sial. Api-api! Dono dan Indro bekerja di sebuah bengkel milik omnya Kasino, di mana Kasino lah yang memiliki kuasa penuh untuk berjalannya bisnis sang om tersebut. Tapi ya, walaupun bagi Kasino wanita hanya akan merepotkan hidupnya saja, ia tetap punya wanita idaman yang sering ia lihat di majalah. Sampai-sampai Kasino membeli posternya dan menempelkannya di belakang lukisan para pahlawan. Ia akan memandang foto wanita idamannya itu saat sedang sendirian di kamar. Hatiku tak pernah tergugah. Aku akan jatuh cinta setengah mati. Malam itu di bengkel, giliran Dono berjaga. Sesaat ia baru saja tidur, larut malam sekali ada telepon dari seseorang. Karena ngantuk berat, Dono pun langsung mematikan teleponnya. Sesaat kemudian, seorang wanita cantik datang mengetuk pintu bengkel. Dengan cuaca yang hujan deras itu, Dono membuka pintu bengkel dan sedikit takut karena mengira wanita yang bernama Marina itu adalah hantu. Kok melayang? Saya bukan hantu, bukan setan. Saya nggak percaya. Dikit lagi. Terus. Dono dengan integritas tinggi mulai bekerja agar mobil wanita itu bisa menyala kembali. Setelah bekerja dengan keras sambil hujan-hujanan, akhirnya mobil bisa menyala dan Marina bisa langsung melanjutkan perjalanan. Kalau nggak mau, nggak saya betulin loh. Singkat cerita, esok pun tiba. Saat Dono siap-siap akan tidur karena habis kerja malam, Kasino datang sambil membawa sebuah tas wanita yang ia temukan di bengkel. Dono baru ingat kalau ternyata si Marina belum membayar upah dan barang-barang bengkel yang ia gunakan tadi malam, di mana Kasino meminta Dono untuk mencari dan meminta pembayarannya. Kebetulan di dalam tasnya Marina itu ada undangan pesta makan malam di restoran bernama Moonlight nanti malam. Itulah kesempatan Dono untuk menagih pembayarannya. Singkat cerita, malamnya Dono tiba di restoran tujuannya. Namun karena setelan Dono seperti guru penjas, ia tidak diperbolehkan masuk oleh Pak Satpam. Dononya tidak kehabisan akal, man. Ia ke parkiran, lalu menemukan mobil Marina. Dengan keahliannya, Dono membuka pintu mobil bagian belakang, lalu masuk dan menunggu di dalam mobil hingga ia tertidur. Karena begitu nyenyaknya ia tidur, bangun-bangun Dono sudah berada di dalam garasi. Dari garasi itu, Dono mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Karena di kulkas ada kue, Dono makan-makan dulu. Namun setelah minum, botol air yang Dono pakai jatuh dan menimbulkan suara berisik hingga yang punya rumah pun terbangun. Gus, apa itu? Kucing.
Dono berlari dan bersembunyi di sebuah kamar yang ternyata ada Marina di sana. Dengan baju tidurnya yang minimalis sekali, ternyata Marina tinggal di indekos. Ia pun membantu Dono kabur agar tidak ketahuan oleh pemilik indekos tersebut. Namun, sang pemilik indekos malah menuduh Marina kalau ia tidak boleh mengajak pria masuk ke indekos tanpa izin. Esoknya di bengkel, Dono membuat Indro sangat bersemangat karena mendengar cerita tentang Marina yang begitu seksoi tadi malam. Apalagi saat tahu Marina akan datang sendiri ke bengkel hari ini untuk membayar tagihannya. Tapi Indro udah ganti baju biar ganteng. Dan yang datang bukan Marina, malah nenek-nenek yang tiba sambil bawa uang titipan Marina. Hari itu, Pak Uskus, sang pemilik indekos, memanggil para warga indekosnya karena tiba waktu pembayaran. Dono dengan melas meminta tenggang waktu sejenak, karena bulan ini ia hanya mampu bayar setengahnya saja. Nah, setelah semuanya selesai membayar, Pak Uskus mengatakan kalau minggu depan mereka akan kedatangan satu penghuni baru. Dan kalian tahu siapa? Ketika minggu depannya tiba, ternyata orang baru tersebut adalah si Marina. Betapa bahagia dan senangnya hati Indro dan Dono dengan kedatangan Marina sebagai teman indekos mereka yang baru. Ternyata Marina sudah tidak nyaman di indekosnya yang dulu sebab sang pemilik indekosnya cerewet. Sesaat kemudian Kasino pulang. Seperti prinsipnya, cewek hanya akan bikin masalah. Saat ia melihat wajah si Marina yang ternyata sangat mirip dengan wanita model di majalah yang selama ini ia idam-idamkan, Kasino pun tersungkur pingsan karena melihat gadis secantik Marina. Ini jodoh saya. Di mana esoknya Kasino langsung mulai coba mendekati Marina dengan jurus-jurus pahlawannya. Ya, walaupun belum berhasil dan malah sial yang terjadi. Beberapa hari kemudian, saat Pak Uskus dan istrinya pulang kampung, Marina dipusingkan dengan kakek dan neneknya yang tiba-tiba pulang dari Amerika. Nah, sekarang sudah di Jakarta dan sebentar lagi akan menemui dirinya. Yang Marina bikin pusing adalah kakek dan neneknya itu selalu menekan-nekan agar si Marina segera menikah. Di mana saat sang kakek dan nenek datang, Marina mengaku kalau Dono adalah suaminya. Kami bahagia, kau sudah menikah. Asal kalian bahagia, kami turut bahagia. Sangat sungguh berbahagia sekali, Nek. Bukan itu saja, Marina dan Dono terpaksa mengaku kalau indekos itu adalah rumah mereka, yang memang mereka juga sewakan kepada teman-teman mereka gitu ceritanya. Namun yang gawat adalah si kakek dan nenek malah ingin menginap di sana. Saat Marina mengantar kakek neneknya mengambil koper di taksi, Dono dibantu Anita memindahkan barang-barang Dono ke kamarnya Anita, supaya kakek neneknya Marina bisa tidur di kamar Dono. Ketika malam telah tiba, saat sang kakek dan nenek ingin melihat kamar Dono dan Marina, Dono happy luar biasa. Walaupun bohong-bohongan, tapi Dono tetap dapat enaknya. Hehe. Sekiranya nenek kakek sudah tidur, Anita berganti tempat dengan Dono yang akan tidur di sofa. Beberapa saat kemudian, sang kakek keluar karena kebelet ngising. Ia terkejut melihat Dono tidur di sofa. Kakek teriak-teriak memanggil sang istri ke kamarnya. Untunglah Dono gercep bangun dan berganti tempat lagi dengan Anita. Penyakit mahku kambuh. Setelah itu, karena kasihan kepada Anita, Marina menawarkan diri untuk tidur di sofa. Anitanya ke dalam, tapi lagi-lagi nenek kakek rese itu keluar kamar, sehingga ketahuanlah apa yang terjadi sebenarnya. Esoknya, Kasino kembali mencoba peruntungan dalam mendekati Marina. Segala upaya termasuk mencoba membantu Marina yang sedang rajin-rajinnya memasak di dapur. Namun bukannya meringankan, malah kacau mulu gara-gara Kasino. Tapi kali ini, Indro juga mencoba menjadi pahlawan bagi Marina. Jadi, ceritanya, teman yang baru saja mengantar Marina menabrak gerbang indekos hingga rusak.
Indro dengan jantannya mengaku kalau itu bukan salah Marina, melainkan ulah saudara kembarnya. Waduh, tiba-tiba Indro mengaku punya saudara kembar. Namun hal tersebut jadi bumerang bagi Indro. Ternyata Pak Uskus sangat penasaran dengan orang kembar persis. Jadi Pak Uskus ingin melihat kembaran Indro secara langsung. Kula nuwun, Pak. Saya Dirno, saudara kembarnya Indro. Memang persis. Sementara itu, perburuan masih berlanjut. Kasino tidak akan menyerah begitu saja. Ia mengajak Marina untuk makan malam romantis. Singkat cerita, setelah mereka di restoran, awalnya makan malam berjalan lancar. Di restoran tempat mereka makan, tiba-tiba datang Dono, Indro, dan Anita juga. Ketahuan dah Kasino ngajak makan Marina. Saya pulang dulu. Kenapa sih? Kok nyundul dulu? Itu kan kasino. Keesokan harinya, Anita dan Marina harus ikut pertandingan sepak bola cewek di kampus mereka. Tapi kendalanya, tim mereka kekurangan satu pemain. Nah, diajaklah Dono untuk ikut bermain dengan menyamar menjadi wanita. Singkat cerita, Dono dengan gampangnya bikin gol bagi timnya. Dan yang paling menyenangkan adalah saat selebrasi. Dono dapat mencium dan meraba-raba semua rekan timnya. Hingga keenakan itu pun membuat film ini selesai.